Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terutama Bapak Ketua BKN dan seluruh jajarannya, Bapak Ketua KB CPS dan seluruh jajarannya, kemudian orang-orang tua kami, para sesepuh, bini sepuh yang ada di pimpinan kita ini atau di desa kita ini, dan para asatid yang juga mungkin hadir dalam kesempatan ini, para asatijah dan bapak dan ibu haji dan hajah yang juga hadir pada kesempatan ini, dan seluruh jemaah rahimakumullah yang hadir pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu, saya sebenarnya dakdikduk daya. Kenapa saya katakan dakdikduk daya? Bahwa saya berhadapan dengan senior saya. Ada kakak kita itu di situ, bahwa dengan semangat 45-nya dia mencoba, katakanlah, tampil ya, tidak kalah dengan yang lain-lain ya. Kakanda kita Kartini barangkali umurnya atau usianya sudah 65, barangkali ada ya Kak ya. Nggak salah ya. Ada abang kita di sini, ada Bang Asep barangkali ya, Pak Haji ya, ada Adinda lagi tuh, ada Pak Haji Khalid. Jadi makanya saya katakan dakdikduk daya. Kenapa saya katakan demikian? Akhirnya apa yang sudah saya konsep tadi berawal dari pantun nggak keluar ya. Aturannya mau saya coba untuk membawa pantun, nggak keluar dia, karena ada melihat bahwa kayaknya saya belum layak untuk memberikan wejangan di hadapan kakanda dan abangda seluruhnya, karena para senior saya di sini hadir. Namun demikian, barangkali bahwa konsepnya adalah kita bernostalgia, iya kan? Konsepnya kita adalah bersilaturahmi. Ada abangda Subianto itu lagi di situ, saya lihat. Kita konsepnya bernostalgia. Kita terbayang apa yang seperti kata Adik Indra tadi, bahwa ini adalah reuni anak remaja
remaja masjid atau wabi di tahun 70-an, 80-an, 90-an. Bahkan saya terbayang bahwa ini reuni anak prima di tahun 86, ketika pada saat itu saya menjadi ketua remaja masjidnya bersama saudara kita Pak Iwan yang sudah meninggal. Situ kita begitu kompak, iya kan? Sehingga dengan kompaknya tadi ada yang mendapat rezeki dari remaja masjid itu. Umpamanya contoh barangkali Adinda Fitri dapat jodoh di situ. Andinda Nita dapat jodoh di situ, ya kan? Hah? Ya. Ada beberapa saya lihat saking kompaknya ya, saya lihat di situ dapat jodoh di situ. Nita, kemudian Adinda, Ana, banyak nggak sampaian? Dengan Andinda Sahrian. Di Prima 86 itu saya lihat kita begitu kompak lewat wadah. Itulah kita. Ya alhamdulillah, seperti katakan tadi, kita dapat rezeki, dapat jodoh di situ. Untung saya nggak punya pacar di Prima. Kalau saya punya pacar, saya nggak sanggup berdiri hari ini. Untung saya nggak punya pacar di Prima ini. Saya nggak sanggup berdiri, saya terbayang kembali. Terbayang kembali saya, oh sekarang. Ya, Bapak dan Ibu, bahwa pada hari ini yang seharusnya semalam bergeser, ya bukan kita mau yang bergeser ya, pemerintah yang bergeser. Ya kita samikna wa atokna saja lah ya. Kita nggak punya kekuatan untuk hal-hal yang seperti itu. Bahwa hadirnya kita di sini adalah dalam rangka kita cinta kepada Rasul. Saya yakin bahwa ketika kita tidak sangat-sangat cinta kepada Rasul, saya yakin gak bakalan datang. Itu contoh kawan-kawan kita. Coba aja ya. Coba aja ya. Oh, betul kata Waji. Nah, karena kita cinta kepada Rasul, maka kita hadir di sini. Bahwa apalagi kita sudah gelorakan tadi, sebelum kita mulai, kita lakukan selawat badan. Apa yang dikomandoi oleh kakak-kakak senior, paling senior di KB JPS ini ya, atau BPJS ya, paling senior dengan semangat mudanya, alhamdulillah dia membangun, ya kan, turut membangun atau barangkali juga turut membidani lahirnya KB JPS ini ya. Saya pribadi bahwa sangat-sangat berterima kasih atas lahirnya kembali, katakanlah, bunga-bunga prima yang sudah layu. Iya ya, betulnya itu kan. Jadi dengan ganti baju kita ya kan muncul kembali, merkar kembali KB JPS, asal jangan salah BPJS. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, abangda, kakanda ya, dan bapak-bapak para sesepuh di pimpinan ini ya, bahwa saya katakan tadi bahwa hadirnya kita di sini adalah dikarenakan kita cinta kepada Rasul. Jadi kita cinta kepada Rasul, Rasul itu jauh lebih cinta kepada kita. Kecil cinta kita kepada Rasul bila dibandingkan Rasulullah cinta pada kita. Bukti bahwa Rasul itu cinta kepada kita ketika Rasulullah mau diambil nyawanya, berangkatlah 4 orang malaikat yang dikomandani Jibril
datang ke rumah Rasul. Ya Rasulullah, kami diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan amanah bahwa kami akan mengambil nyawamu. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Apa yang diberikan kehormatan oleh Allah kalau seandainya nyawaku diambil oleh Allah? Allah berfirman dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Inni haramtu jannata, haram surgaku, sairil anbiya, dimasuki oleh semua nabi sebelum kamu lebih dahulu memasukinya ya Muhammad. Itulah kehormatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian apa yang didapat oleh umatku? Nah, kita lihat bahwa begitu dia mau diambil nyawanya saja, dia masih memikirkan umatnya. Apa yang didapat oleh umatku? Kata Jibril juga pesan Allah, haram surga dimasuki oleh umat yang lain sebelum umatmu masuk terlebih dahulu Muhammad. Nah, itulah istimewanya kita. Alhamdulillah. Jadi jangan keluar dari umat Muhammad itu karena tergiur dengan bujukan-bujukan dunia, ya kan? Berapa banyak dulu kita akhirnya keluar dari Islam karena bujukan ini satu kotak Indomie. Nah, ketika kita sudah dapat hidayah, pertahankan hidayah itu, pertahankan hidayah itu, pupuk dia dengan cara mendatangi majelis taklim dimanapun berada kalau ringan langkah kita. Satu bukti, ketika ruh Nabi Muhammad juga ingin keluar dari jasadnya, Nabi Muhammad keluar dari bibirnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitulah cintanya Rasulullah kepada kita, umatnya. Tidak sebanding dengan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Ada bukti lain bahwa ketika Nabi atau alam ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangkitkan, diutus lagi Jibril, ya kan? Untuk apa? Membangunkan Nabi Muhammad. Berangkatlah Jibril bersama malaikat Mikail untuk mencari kuburan Nabi Muhammad. Dalam perjalanan Jibril dan Mikail kongko, kata orang Betawi kongko itu apa? Ngobrol, cerita-cerita. Mikail, gimana ini? Mau mencari kuburan Nabi Muhammad, dunia sudah rata atau alam sudah rata, ya kan? Bagaimana Bril? Nggak tahu saya, coba kita cari di Google Map aja. Mana tahu ada di Google Map. Coba buka Google Map. Mana mungkin ada Google Map. Dunia sudah rata. Tapi ayo, mari kita bersujud kepada Allah, minta kepada Allah supaya kuburan Nabi Muhammad dimunculkan. Alhamdulillah, dengan izin Allah kuburan Nabi Muhammad muncul. Maka oleh Jibril dibangunkanlah Nabi dalam tidurnya yang sedang mimpi indah. Karena kalau kita alhamdulillah mendapat nikmat kubur, kita akan dimimpikan mimpi-mimpi yang indah.
akan dipajangkan seperti kita lihat, katakanlah film barangkali ya, film tentang surga dan seterusnya. Tapi ketika kita tidak mendapat atau kita katakanlah pelaku maksiat, habis dihajar habis-habisan. Nah, itulah nikmat kubur tadi. Sambil pucet-pucet mata, kata kita di sini, ya kan? Nabi Muhammad bangun, ayun yauma hada ya Jibril. Jibril, ini hari apa, Jibril? Kata Nabi Muhammad kepada Jibril, ini hari kiamat. Ada wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari kiamat. Ya Muhammad, aku diperintahkan Allah untuk menjemputmu, untuk membawamu ke surga. Benar ini hari kiamat, Jibril. Benar ya Muhammad. Cius loh. Iya, cius. Berangkatlah Nabi Muhammad beserta Jibril dan Mikail ke surga dengan naik Grab, naik murah. Terbayang Grab, naik Grab, berangkatlah ke surga. Sesampainya di surga, Nabi Muhammad juga celingak-celinguk. Tadi dekat-dekat dengan dia, celingak-celinguk. Kayaknya nggak betah di surga. Jadi ditegur oleh Allah, ya Muhammad, kok kayaknya kau nggak betah di surga, celingak-celinguk, ada apa sih? Kurang fasilitas rupanya. Oh enggak ya Allah, ada, semua ada di surga ini. Ada teh putih, ada teh manis, ada tisu, ada di semua di depan ini ada. Ya Allah, bahwa aku tidak bisa hidup di surga sementara aku tidak tahu di mana umatku. Aku tidak tahu di mana umatku. Aina ummati? Kaifa ummati? Bagaimana umatku? Kata Rasulullah, izinkan aku ya Allah untuk keluar, untuk melihat umatku, entah apa dan bagaimana dia ya Rasulullah ya Allah. Aku tidak bisa hidup bermewah-mewah, menikmati fasilitas VIP di surga ini, sementara umatku sengsara di sana. Mana ada pemimpin kayak gini zaman sekarang ini? Ya kan Pak ya? Ada pemimpin kayak gini zaman sekarang. Ketika kita sudah menikmati fasilitas VIP, kita mau keluar untuk melihat apa dia? Pemilih kita. Tidak ada. Ya kan? Konstituen kita, ya kan? Atau katakanlah warga negara kita atau rakyat kita. Nggak ada pemimpin zaman sekarang ini. Kan bahwa untuk menjadi pemimpin kan kayaknya seperti ini Bapak, kayak katakanlah kita manjat puncak, ya kan? Yang di bawah itu, yang paling bawah sampai lecet bahunya, terkilir lehernya, benyok palanya. Kenapa? Biarlah saya lecet bahu saya, ya kan, terkilir kepala saya, tapi Mas, kau yang di atas, kalau sudah dapat hadiah, turunkan ke bawah, kita bagi-bagi. Ya kan? Kita bagi-bagi. Nah, para pemimpin hari ini, kalau kamu sudah di atas, ya mau turun ke bawah, medok lihat pemilihmu di daerah dapilmu masing-masing, mau bagi-bagi. Bagi-bagi kuenya, ya kan? Jangan nikmati sendiri kue kemenangan tadi. Begitulah yang dicontohkan Nabi Muhammad, bahwa ketika
ketika dia sudah di surga, telah mendapat fasilitas surga, dia lihat anggotanya atau umatnya, dia tidak tega umatnya apa dan bagaimana di sana. Dia tinggalkan fasilitas VVIP-nya, dia tinggalkan seluruh fasilitas yang diberikan Allah untuk melihat umatnya. Nah ini kita begitu naik, BPJS naik, BBM naik, apalagi yang naik-naik Pak Haji? Pak Haji biasa ngeluh. Sembako naik. Oh, naik darah ya. Naik darah terakhir. Begitu naik ke puncak, BPJS naik. Akhirnya apa? Menyengsarakan yang bawahan juga. Bapak dan Ibu, saya nggak lama-lama ya. Kira-kira setengah jam aja ya. Obat rindu aja ya. Sama-sama kita rindu kan, udah lama nggak kumpul ya, Bib ya. Ibu ya, ibu-ibu yang lain, maka nanti saya tunggu KB JPS, ibu-ibu yang lain udah aku nggak ditunggu-tungguin, ketinggal Bu ya, sama aja ya Bu ya. Bapak dan Ibu, kita lihat bahwa Nabi Muhammad begitu cinta kepada kita. Layaklah seharusnya kita jauh lebih cinta kepada dia. Bapak dan Ibu rahimakumullah, bahwa ketika kita lihat dalam, katakanlah istilahnya, buku berjanji yang dikarang oleh siapa itu, Pak Bahrul biasanya tahu tuh, yang ahli-ahli marabat, Ahmad Berjanji, Rasulullah adalah syadidul haya wat tawadu, sangat pemalu dan rendah hati. Akhlak Rasulullah syadidul haya wat tawadu, sangat pemalu dan rendah hati. Satu ketika Rasulullah memperbaiki Ka'bah, naik dia ke atas, tersingkap gamisnya, nampak betisnya. Turun Rasulullah, turun puncak mukanya, baru betisnya yang nampak. Baru betisnya yang nampak. Lah kita ini sekarang ini sudah putus urat malunya barangkali. Banyak di antara kita yang sudah putus urat malunya, sehingga terkadang kita pamer aurat kita. Apakah di sosmed barangkali, atau di media cetak barangkali, dan seterusnya dan seterusnya. Begitulah kondisi hari ini. Kemudian Nabi Muhammad adalah orang yang tidak sombong. Dia pemimpin para nabi, dia juga pemimpin para rasul. Lah kita yang hari ini baru barangkali apa ya, jadi camat barangkali, atau jadi kepala desa barangkali, atau jadi wali kota barangkali, sudah kalau jalan nggak nampak atau nggak jejak kakinya, kalau jalan dibusukkan dadanya. Padahal Nabi Muhammad sudah dijamin Allah masuk surga. Padahal Nabi Muhammad sudah dijamin Allah tidak masuk neraka. Penghulu segala nabi, penghulu segala rasul, tapi dia nggak sombong, watawaddu. Itulah barangkali bahwa yang patut kita tiru dalam kehidupan ini, bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik, liman kana yarjullah, bagi mereka yang mau mengharapkan ridho Allah wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa dzakarallahu katsira,
dan senantiasa berzikir banyak. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ketika apa ya, begini Ibu, Bapak dan Ibu ya, bahwa ayolah kita katakanlah istilahnya sudah melewati usia dewasa penuh. Itu kata orang sekarang, usia di 40 ya, di atas. Kita sudah melewati usia dewasa penuh. Ayolah, terutama ibu-ibu, ayo manfaatkan usia yang diberikan Allah ini yang tinggal sedikit, bahwa pada dasarnya kita adalah sedang menjalani sisa-sisa usia kita. Berapapun hari ini usia kita sedang menjalani sisa-sisa usia kita. Usia kita 30, mungkin barangkali besok kita akan meninggal. Usia 40, begitu juga. Jangan kita katakan bahwa umur Nabi 63, nanti umur saya sampai 63, nah kakanda sampai 65. Jadi ketika kita masih diberikan oleh Allah panjang umur di sisa-sisa usia kita, ayo mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, kembangkan terus ilmu pengetahuan, gali ilmu pengetahuan terus. Bapak dan Ibu ya, terutama ibu-ibu, yuk mari kita hadiri majelis taklim. Ada satu kisah Ibu dari guru saya. Ada seorang nenek yang budeng, kata orang Jawa. Apa itu budeng ya? Apa itu? Ayo yang jawab aku. Apa itu budeng ya? Hah? Saya orang Mendili kan? Kata orang Jawa, ada seorang nenek yang budeng. Budeng itu ialah payah diajari. Ya kan? Payah diajari. Karena dia rajin menghadiri majelis taklim, katakanlah ustadznya belum datang atau ustazahnya belum datang, dia sudah datang ke masjid. Marbotnya belum dibuka atau masjidnya belum dibuka oleh marbotnya, dia minta kuncinya sama marbotnya, dia buka. Sajadah belum digelar, dia sudah gelar. Loudspeaker dia belum dihidupkan, dia hidupkan. Mik belum dia colok, dia terus menghalu-halukan untuk supaya ibu-ibu bisa hadir ke masjid. Halo ibu-ibu ya, hari ini kita hadir ya, mestinya ngaji ya, jangan lupa ya ibu-ibu. Ibu-ibu, oh bu, nggak hadir juga dia, rupanya dilakukan. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, karena itu kewajiban guru berbondong-bondong hadir. Rupanya di antara yang hadir itu juga ada yang males hadir. Dari rumah dia jawab, hari ini aku nggak ngaji karena aku lagi nyuci kolor suami. Tadi malam ngompol 3 kali. Pas banget. Biasanya malam Jumatnya. Nah, ketika dia lakukan seperti itu, alhamdulillah hadir ibu-ibu sekalian untuk ke majelis taklim tersebut. Nah, satu ketika guru saya bermimpi tentang ibu yang rajin tadi, yang budeng tadi, dengan kerajinannya dia datang ke majelis taklim. Apa mimpi guru saya? Dia bebas dari pertanyaan kubur. Ditanya dari depan, dia nggak mau jawab. Ditanya dari belakang, dia nggak jawab. Ditanya dari kiri, dia nggak mau jawab. Ditanya dari kiri, dari kanan nggak mau jawab. Kenapa? Malaikat lapor sama Allah. Ya Allah, ini mayat budek barangkali.
Saya sampai pegel menanyanya, dia nggak jawab-jawab. Coba lihat siapa, lihat biodatanya. Kata Allah, lihat biodatanya. Oh ini orang jalan pimpinan, ya kan? Nenek ini rajin datang ke masjid, ya kan? Orang jalan pimpinan ini, tahu aku, bukan biodatanya. Orang jalan pimpinan ini, ya kan? Dia rajin datang ke masjid, dan rajin menghadiri majelis taklim, tapi nggak gudeg, kata orang Jawa. Kalau Nono tahu di sana kesenyum-senyum dia, ya kan? Nggak gudeg dia, nggak bisa diajari 10 kali nggak bisa. Satu ketika diajari, nek sini nek, ya ngaji kita yuk nek, yuk dia ya. Maklumlah bapak dan ibu, memang kan bahwa itu sudah sabda alam. Apa dia? Wa man nu'ammirhu nunakkishu bil khalqi, ya kan? Bahwa ketika kita dipanjangkan umur kita, Allah akan kurangi bentuk kejadian kita, ya kan? Kupingnya udah nggak gudeg, matanya udah labur, ya kan? Giginya udah gugur, kayak Pak Hamka lah ya. Rambut uban sudah bertabur, giginya sudah gugur, pipinya sudah kendur, ya kan? Pertanda sudah dekat ke liang kubur, ya kan? Jalannya mundur, ya kan? Kayak ubur-ubur, sarapannya pun bubur. Nah, satu ketika diajari, ayo nek, baca nek. Dibaca oleh ustadznya. Innahu kana tawwaba, kata si ustaz. Karena si nenek pendengarannya udah nggak gudeng, ya kan, nggak tepat. Innahu kawat tembaga. Inilah dia. Namun demikian itu saya katakan tadi bahwa lewat kerajinan itu, ya kan, dia mengantarkan dia untuk bebas pertanyaan kubur. Ayo dan bapak dan ibu, ya, saudara-saudaraku yang barangkali ya masih katakanlah belum bisa menghadiri taklim ke masjid, yuk lewat maulid hari ini, ya kan? Di situasi pandemi hari ini, ya, kita juga sudah berusaha sekuat tenaga, mudah-mudahan, ya kan, bahwa pandemik ini akan segera berakhir. Karena dengan pandemik ini akhirnya muncul peraturan-peraturan pemerintah. Salah satu diantaranya PPKM. Mas Parlan PPKM juga tuh. Ya. Apa PPKM Mas Parlan? Bikin poligami kurang modal. Kalau Mas Marikon ada enggak? Ada ya, enggak ada yang merodok dia kan. Kalau Mas Marikon PPKB, pingin poligami kurang berani. Karena bukan aku nggak berani sama bojoku katanya kan, tapi bojoku lebih galak. Sampai di sini aja ya, kok direkod ya. Nah, inilah dia, ya, bahwa bahwa ayo di sisa-sisa usia kita, walaupun kita nggak gudeg dalam hal ini karena faktor kata orang, ya, faktor usia, ayo datang aja, ya. Ustadznya buka buku, buka aja. Ustadznya tutup buku, tutup aja. Yang penting buka buku, tutup buku. Ditanya sama orang belakang, Bu, tadi halaman berapa? Bu, ustadznya buka, aku buka. Ustadznya tutup, aku tutup. Karena dia nggak tutup kan. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini barangkali sudah setengah jam ya, saya berikan oleh-oleh. Ya, saya berikan oleh-oleh untuk kita semua, untuk mensemangati Islam di hari ini, bahwa kondisi umat Islam hari ini adalah
kayak disetir dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dan berbangsa. Imam Al-Ghazali dalam sebuah bukunya Mukashafatul Qulub ila Alamil Ghuyub, atau istilah bahasa Indonesianya ketajaman mata hati, bahwa penyakit manusia modern hari ini ialah Islamofobia, fobia terhadap Islam. Ustaz ya? Fobia terhadap Islam. Banyak yang orang takut terhadap Islam. Kalau seandainya Islam jadi ini, maka kita akan disempit ruang gerak kita. Kalau Islam berkuasa, kata orang-orang Chinese itu potong punai. Sampai seperti itu mereka melegalisasi Islam. Banyak yang Islamofobi, sehingga apa? Ruang gerak umat Islam pada hari ini dipersempit oleh orang-orang yang fobia terhadap Islam. Banyak orang yang fobia hari ini terhadap Islam, takut terhadap Islam, khawatir terhadap Islam. Sehingga apa? Islam dia kerangkeng sedemikian rupa, dia tidak kasih ruang gerak Islam itu. Ketika muncul umat Islam yang kira-kira karismatik dipengaruhi, dia sekal, dia ambil. Inilah dia fobia terhadap Islam. Maka kita yang katakanlah masih di sini, ya jangan takut hal itu, iya kan? Jangan takut hal itu. Mati syahid lebih mulia ketimbang mati terkapar atau melanggar, atau barangkali mati masuk comberan barangkali, ya kan? Mati syahid lebih mulia dalam rangka mempertahankan Islam ketimbang kita mati lagi tingkat botol masuk comberan. Itu yang pertama, penyakit manusia modern hari ini, bahwa fobia terhadap Islam. Yang kedua, penyakit manusia modern hari ini apa dia? Hubbud dunia wa tansawna al-akhirah. Terlalu cinta kepada dunia, lupa akan akhirat. Ini dia. Ya, kita akui itu, jangan kita akui kondisi hari ini, bahwa manusia modern hari ini sangat-sangat terlalu cinta kepada dunia, lupa akan akhirat. Dari pagi sampai pagi kembali yang dia bicarakan hanya dunia. Dari pagi sampai pagi kembali yang hanya dia pikirkan dunia. Dia tidak pernah mau berpikir sedikit pun tentang akhirat. Padahal kita tahu bahwa dunia ini satu ketika akan kita tinggalkan. Dunia ini hanya panggung sandiwara, kata seorang musisi. Siapa juga Ahmad Albar, ya kan? Ada dulu dua tidur, ucap apa dengan Ahmad Albar? Ada dulu tidur, ya, ada. Dunia ini ada panggung sandiwara. Al-Quran juga mensetir bahwa innamal hayatud dunya lahwun wa la'ib. Dunia hanya main-main belaka. Jangan terkesan dengan kehidupan dunia. Tapi kondisi hari ini, kehidupan manusia modern, hubbud dunya wa tansawna al-akhirah, seperti yang dilansir Imam Al-Ghazali dalam bukunya Mukashafatul Qulub ila Alamil Ghuyub. Dua, penyakit manusia modern hari ini. Yang ketiga ialah hubbul mal wa tansawna al-hisab. Terlalu cinta kepada dunia, terlalu cinta kepada harta, sehingga dia lupa
bahwa harta ini satu ketika akan dihisap, hingga dia berusaha sekuat tenaga, segala profesionalitasnya, daya upayanya, dia usahakan untuk mengejar harta, karena bahwa hari ini harga atau penghormatan orang kepada kita sejauh mana kita banyak mengumpulkan harta. Dengan harta kita bisa tiga mendapatkan tahta, harta dan wanita. Maka yang kumpulkan sebanyak-banyaknya harta untuk menjadi 3 periode. Berawal dari wali kota, jadi gubernur, belum dari presiden, sudah 2 tahun 3 periode. Sebelum dunia. Yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat, bahwa penyakit manusia modern hari ini adalah hubul baik buatan soal kopi, terlalu cinta kepada rumah, terlalu cinta kepada istana, lupa akan kubur. Ya, iya kan? Terlalu cinta kepada istana, terlalu cinta kepada rumahnya setiap hari dia renovasi. Ini kurang, posternya harus kita ganti, tidak model lagi. Ininya harus kita permak, tidak model lagi. Setiap tahun rumahnya dia renov. Dia tidak pernah mau memikirkan rumahnya dikubur. Padahal bahwa rumah kubur itulah rumah yang abadi. Rumah yang abadi. 1 kali 2, bakal semua kita bakal ke sana. Tapi kita lupa, kita membangun rumah kubur. Kita sibuk membangun rumah kita di dunia ini dengan kita renov setiap tahun. Inilah kondisi hari umat, bahwa umat manusia modern terkena penyakit atau terkontaminasi penyakit hubul baik buatan saudara kopi. Lanjutnya, penyakit manusia modern hari ini, apa yang dilansir oleh Imam Al-Ghazali, apa dia? Hubbul makhluk watan saudara khaliq. Terlalu cinta kepada makhluk, lupa akan khaliq. Bukan khaliq ya. Dan bagi yang bukan khaliq. Terlalu cinta kepada makhluk, lupa akan khaliq. Berapa banyak kita hari ini yang sangat-sangat cinta kepada makhluk. Ada barangkali di antara kita ini yang hobi piara ayam jago, ayam siom ya kan? Pagi-pagi udah dia mandiin, dia sampuin ayam jagonya, jalur. Ayamnya dia sampuin, biniknya nggak pernah dia sampuin. Ayamnya dia mandiin. Ayamnya dia mandiin subuh-subuh, pagi-pagi dia kasih kodi telur ayam, buang, kasih madu lagi, dia nggak lewat, buang lagi ditanding. Biniknya nggak pernah dia sampoin, dia mandi pun nggak pernah biniknya. Los kono. Ayolah, cinta kepada makhluk yang abai atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal kita kalau pagi-pagi kan sholat subuh dulu seharusnya, tapi dia langsung mengelus-eluskan jalurnya, ya kan? Ya, ayam jagonya yang nanti akan dibawa tanding ke gelanggang. Ya, ada barangkali juga kita di sini yang katakanlah hobi burung, ya kan? Ada yang hobi burung.
guru yang lain-lain barangkali subuh sudah dia katakanlah langsung dia melihat burungnya, ya, melihat burungnya, sementara dia abai dengan perintah Allah. Burungnya sendiri. Nah inilah Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya. Yang terakhir, ya, bahwa kita terlalu cinta kepada jabatan yang kita sandang hari ini. Padahal jabatan itu hanya sementara. Terkadang karena jabatan yang kita sandang, kita terus rela berkorban untuk jabatan yang kita sandang. Kita pertahankan sedemikian rupa jabatan yang kita sandang, ya, kita upayakan dalam rangka mengorbankan ini, itu dan sebagainya untuk mendapatkan jabatan. Tapi kita lupa bahwa jabatan itu nantinya akan kita tinggalkan, atau mungkin jabatan itu akan meninggalkan kita. Inilah penyakit manusia modern hari ini, ya. Itulah barangkali ya Kak ya, saya harus suwun atau sowan kata sama Kak Kartini, ada yang paling senior, ya kan, dengan semangat yang membara, semangat 45, ya kan. Barangkali itu ya Kak ya, yang bisa saya sampaikan sudah 45 menit lebih, ya kan. Nanti bosan apalagi cara menyampaikan saya agak keras barangkali kata orang nantinya kan ya. Tapi saya memang nggak bisa Kak, saya nggak dari dulu. Saya kan kakak-kakak atau semua kan tahu saya orangnya culun, ya kan. Anak wak kamal dulu kalau kami itu pangkas itu ada udah sampah itu, ya. Pangkas itu botak pakai celana kodok, ingat lagi ya, ya kan. Ada baju ya, kan. Jadi ciri khas anak wak kamal ya kan. Saya sampar su'i, ya kan. Kalau pangkas itu botak, dibotak sama ayah kami, ya kan, terus pakai celana kodok. Kami satu-satunya barangkali di pimpinan ini yang pakai celana kodok. Ya kan? Nah itulah, begitulah. Dan khusus saya orangnya culun. Bahkan banyak gelar yang diberikan oleh kawan-kawan saya di sini ada keculunan saya. Ada yang bilang orang tua. Padahal saya masih muda pada saat itu. Sekarang yang sudah tua, orang tua. Ada yang bilang orang tua dan seterusnya karena keculunan saya. Dan memang saya nggak bisa, katakanlah berseluruh. Nah, itulah memang. Tapi kenapa tadi bisa ini nggak tahu. Berinspirasi banyak. Itulah barangkali yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Maaf saya kepada semua kita. Saya support betul KB JPS ini. Saya sangat salut kepada saudara-saudara saya yang membidani lahirnya KB JPS ini. Jaga terus ini. Inilah media yang kita bisa jaga untuk kita mempersatukan kita. Yang mutiara berserak di mana-mana. Anak pimpinan ini mutiara loh. Mutiara. Kenapa ada Abangga Sugiarto? Anak pimpinan ini mutiara yang sudah berserak. Alhamdulillah dikumpulkan kembali oleh orang-orang yang membidani lahirnya KB JPS ini atau BPJS. KB JPS ini saya angkat tangan, jaga terus macam kata Pak Ketua tadi, hindarkan semua perbedaan yang ada, kelola dengan baik perbedaan itu. Jangan karena perbedaan kita tersulut. Namanya orang banyak, pasti berbeda, pasti ada, itu pasti. Itu sudah sunatullah, ya kan? Masing-masing kita mempunyai pola pikir yang masing-masing berbeda. Justru perbedaan itu ada istilah saya lihat di Al-Quran, jadilah kopi kehidupan. Ini dia, ya kan? Ada yang datang kehadiran di kehidupan kita, ada yang datang jadi kunyit. Ada yang datang kehidupan kita, ada yang jadi bawah.
jadi cabai, ada yang jadi kemiri, ada yang jadi santan dalam kehidupan kita ini. Kelola dia dengan baik, mudah-mudahan akan melahirkan bumbu masak yang enak. Nah, ini dia, iya kan? Ini dia, jadi bumbu masak yang enak. Saya semangati dulu kawan-kawan ini ya, terus ya, hilangkan perbedaan. Justru kita sekarang butuh bersatu, ya kan? Butuh bersatu, umat Islam butuh bersatu. Lewat persatuanlah kita bisa bergerak, ya kan? Hilangkan perbedaan, ya maaf, katakanlah khilafiyah, ya, ya, hilangkan perbedaan, maaf oh ya, khilafiyah. Itu nggak bisa kita sampai hari ini, nggak akan bisa kita terus, ya. Khilafiyah itu sudah sejak zaman Bahola, ya kan? Sejak zaman dulu bahwa adanya khilafiyah. Sekarang bagaimana kita menatap ke depan bahwa di KB JPS ini tinggalkan semua perbedaan, cari persamaan. Cari persamaan yang ada, tinggalkan semua perbedaan. Jadikanlah bahwa saudara-saudara kita itu yang berbeda dengan kita adalah bumbu dalam kehidupan kita. Nah, barangkali ya Abangda Daryanto, ya kan, itu membidangi lahirnya, ya kan, Abangda Agus Haji Mulyono, ya kan, dan bila mungkin yang lain-lain juga, Abangda Sugiarto dan seterusnya. Adinda Mulyadi barangkali begitu juga. Ayo kita pererat persatuan, ya. Jadikan wadah ini saling mengingatkan kita. Jadikanlah wadah ini saling tali silaturahmi kita. Apa tadi kata Pak Ketua bahwa dengan ada KBJPS ini, yang kata Pak Mas Dar tadi apa? Dengan ada KBJPS ini memudahkan kita untuk memberikan informasi, terutama yang meninggal. Ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon langsung doa Ustaz. Mari Bapak dan Ibu untuk mengambil barokah daripada acara kita ini. Alhamdulillah kita sudah diturunkan Allah atau diberi Allah dengan barokah, ya, sehingga pimpinan rata dengan air. Na'udzubillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami yang berada di rumah-Mu ya Allah adalah dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW ya Allah. Maka dalam kesempatan ini ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. 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 Terlalu banyak dosa yang kami lakukan ya Allah dalam rangka menjalani hidup ini ya Allah. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa mata kami ya Allah. Mata kami terkadang melihat yang tidak layak kami lihat. Kuping kami kadang mendengar yang tidak layak kami dengar. Mulut kami kadang berbicara yang tidak layak untuk dibicarakan ya Allah. Hati kami kadang menggunjing dalam hati ya Allah. Kaki kami jalankan ke tempat maksiat ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami bertobat. Jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami bertobat ya Allah.
Jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum kami bertobat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan cabut nyawa kami ya Allah sebelum jadikanlah air hayat kami ya Allah, air hayat husnul khotimah, air hayat husnul khotimah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan beribadah ya Allah. Ajailah hidup kami hanya husnul khotimah ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah. 9 bulan dia mengandung kami dengan susah payah. Terkadang kami merengek dalam perutnya. Setelah kami dilahirkan juga menyusahkan ibu kami ya Allah. Sedang enak ibu kami makan, kami di depannya ya Allah. Sedang enak ibu kami tidur, kami merengek ya Allah. Ampuni ibu kami ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah. Masukkan dia ke dalam surga-Mu ya Allah, masukkan dia ke dalam surga-Mu ya Allah. Ampuni dosa orang ayah kami ya Allah. Ayah kami dengan susah payah dihitam pundaknya ya Allah, dalam rangka mencari nafkah untuk kami, dalam rangka mencari nafkah untuk sekolah kami, dalam rangka mencari nafkah untuk pekerjaan kami ya Allah. Susah dia ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni dosa ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kalau seandainya ada di antara kami ya Allah yang masih sakit, sembuhkan ya Allah. Kalau seandainya ada saudara kami yang ada utangnya, lunaskan utangnya ya Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami senantiasa menjolim diri kami ya Allah. Kalau seandainya tidak Kau ampunkan ya Allah, alangkah ruginya hidup kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yaghfiru qurba wa yanha 'anil munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Waskurullah yaskurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah disampaikan oleh